Seandainya kemiskinan itu berwujud manusia, niscaya aku yang akan membunuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Adnan Panji Darmawan. Jangan lupa di subscribe dong, Molting TV. Oke? Ya mungkin sambutannya jelek ya. Kadang gue juga geli denger sambutannya, karena gue juga nggak terbiasa depan kamera. Ya, kali ini gue pengen menjelaskan tentang bolehkah kita miskin. Ya, buat narasumber gue ambil dulu bukunya biar kalian lebih bisa bacanya nanti kalau udah mulai. Ini dia, 7 keajaiban Rizki. Buku ini menurut gue bagus ya, karena ngebuka pola pikir kita yang kadang cuman berpikiran dengan duit. Tapi gimana caranya kita buat berkecukupan aja, itu dia. Kalau duit kita berpikirnya gaji, tapi kalau rizki Allah bisa memberi kita ilmu, bahkan kesehatan, keimanan, kenikmatan yang lain. Itu termasuk rizki. Di sini gue mau kutip, bolehkah kita miskin? Bacaan yang paling gue suka yaitu saat Khalifah Ali, seorang sahabat Nabi berambut hitam, pernah wanti-wanti, seandainya kemiskinan itu berwujud manusia, niscaya aku yang akan membunuhnya. Itu kata sahabat Nabi. Berarti miskin itu nasib, males, atau memang gak berdaya? Coba kalian pikir sendiri, dan bisa bukunya nanti dibaca di rumah. Dari ketiga hal yang tadi, kita termasuk dalam kategori yang mana? Temuin dulu diri kita kategori apa, baru pelan-pelan kita mulai mencari jawabannya. Karena kalau kita nggak tahu ini kita karakternya seperti apa, kita kayak gimana, dan harus kayak gimana, itu susah buat cari jawabannya gitu. Makanya kenapa kita harus memiliki keyakinan, biar kita tahu ke arah mana kita akan menuju gitu. Makanya segitu bahayanya kan kemiskinan. Makanya kata sahabat, kalau kemiskinan itu manusia, niscaya aku akan yang membunuhnya. Parah kan? Parah banget tuh kemiskinan. Berarti kemiskinan itu nggak boleh dibiarin gitu. Tapi lu gampang ngomong karena lu keadaannya ada. Oke, emang saat kita lagi di atas ngomong apapun enak. Tapi saat kita miskin, ngomong apapun udah kayak sampah gitu. Gue pengen cerita sedikit. Waktu itu dulu gue kerja, semua orang nyamperin gue. Semua orang lari ke gue, cari gue. Bahkan setiap malam gue digangguin sama teman-teman gue. Tapi setelah gue berhenti kerja, akhirnya semua ngejauh, semua hilang gitu. Tapi gue dapat kebanggaan dari pengangguran gue itu. Pertama, waktu gue lebih banyak, dan gue bisa lebih introspeksi diri, dan gue lebih bisa banyak belajar, dan gue bisa lebih cari banyak pengalaman. Akhirnya di situ gue mulai membaca, mulai belajar, mulai dari hal yang paling sulit gue coba gitu, dari bersepeda. Dulu gue nggak pernah suka sama bersepeda, tapi setelah gue nganggur, gue jadi tahu nilai-nilai baik buat diri gue. Berarti kita dalam keadaan sulit itu tergantung diri kita, mampu gak kita belajar dari keadaan itu, atau kita malah terpuruk dalam keadaan itu. Kemiskinan itu jangan dibiarin. Kalau semakin dibiarin, kita semakin terpuruk. Banyak orang, gue udah miskin gak ngapa-ngapain. Lah, mau ngapain itu? Gak ngapa-ngapain, udah susah, udah blangsak, gak mau ngapa-ngapain gitu loh. Ingat, ayat yang pertama kali turun itu apa?
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan kebenaran Tuhan. Kurang lebih seperti itu. Kalau ada yang salah dikoreksi. Lihat, buku gua, kumpulan buku-buku gua banyak. Ini udah gua baca semua. Ada yang tebel-tebel segini, ada yang dipinjemin juga sama teman-teman gak balik. Intinya apa? Baca. Banyak pelajaran yang kita lewatin gitu. Kita bisa baca WA, Facebook, status orang segala macem berjam-jam. Tapi kenapa baca buku itu nggak mau? Baca ilmu itu nggak mau. Apalagi baca Quran. Kita cuman baca sekelebatan. Begitu ditanya, hawanya males gitu. Ya males, kita bakalan dapat apa yang kita malesin. Karena hidup ini tergantung diri kita sendiri. Kita nggak mau berusaha, ya kita nggak bakalan dapat apa-apa. Kita berusaha walaupun nggak dapat apa-apa, minimal kita dapat ilmu dan pengalaman. Ingat, kemiskinan kalau berwujud manusia di buku niscaya akan dibunuh gitu. Berarti jahat miskin itu bisa membuat hancur, bisa membuat orang jahat, bisa membuat orang kacau nggak karuan. Tapi kemiskinan pun ada poinnya, bisa membuat orang semakin taat beribadah, semakin solidaritas, semakin mengerti keadaan seseorang. Dulu gue nggak pernah mengerti, lagi gue di atas, yang kayak begini gue bercanda gitu, bercanda, ngobrol bercanda. Tapi ternyata banyak hal-hal yang setelah gue nggak kerja, setelah gue diem di rumah nganggur, banyak hal-hal tuh yang ternyata gue sering sombong dulu, sering sombong, sering ngejelekin orang, sering rendahin orang. Pahamnya tuh begitu kita nggak bisa ngelakuin apa-apa, disitulah baru kita ngerti. Banyak orang sehat bicara tentang orang sakit, lu ngeluh lu gitu doang, dikasih penyakit begitu doang ngeluh. Coba dia yang sakit, belum tentu dia mampu ngelewatin masa sulit itu. Karena masalah itu bukan tergantung besar atau kecilnya, tapi tergantung siapa yang mampu ngadepinnya gitu. Karena karakter orang berbeda, sifat orang berbeda, hati orang berbeda, kekuatan orang berbeda. Makanya nggak bisa diukur dari apa yang kita lihat doang. Karena kalau cuma dari apa yang kita lihat, mata itu kadang nggak mampu buat ngelihat seluruhnya gitu. Tapi kalau kita bisa merasakan, hati ini peka, kesedihan orang itu seperti apa, rasa sakitnya itu seperti apa gitu, kita rasain dengan hati kita gitu. Jangan cuma dilihat baru kita bisa komentar. Komentar mah gampang gitu. Komentar gampang, ngejelekin orang gampang, tapi introspeksi diri coba rasain, lebih gampang apa lebih sulit ketimbang ngatain orang gitu. Kadang banyak juga zaman sekarang orang bicara bukan pada bidangnya gitu, bukan pada bidangnya mereka bicara gitu. Kalau ditanya bidang lo apa gitu, kok ngomong-ngomong kesehatan gitu, padahal bidangnya cuman di mekanik, bicara kedokteran, kan nggak nyambung gitu. Makanya kalau kita mau lolos dari kemiskinan, coba introspeksi diri, coba kita belajar buat apa sih yang kurang dalam diri kita gitu. Minimal apa yang kita butuhin gitu. Apa yang kita butuhin, ayo kita butuh ilmu apa uang gitu. Ada orang yang fokus gitu mencari uang, fokus cari uang, tapi dia lupa gitu. Uang dicari itu dengan ilmu gitu. Kalau kita punya ilmu, uang yang datang dengan sendirinya nyamperin kita. Karena kalau kita punya ilmu, punya keahlian, orang yang cari kita. Kita punya keahlian apa? Bikin stiker. Orang yang nggak punya keahlian bikin stiker datang ke kita, tolong dong bikin stiker gitu. Makanya jalani dulu apapun usaha itu, karena kita nggak tahu kita suksesnya di mana. Dari situ kita belajar, dari usaha kita belajar, dan kita pelan-pelan menuju untuk jalan kita sendiri. Dan poin paling penting itu, jangan ngerendahin orang. Karena setiap manusia itu sama, kecuali ketakwaannya kepada Allah. Mungkin itu aja untuk sementara ini, buat ngingetin murid-murid gua
mungkin yang kadang dibilangin itu susah gitu. Mungkin dengan video ini bisa buat renungan buat mereka, buat motivasi mereka, jangan pernah menyerah dan terus berusaha dan berdoa. Berusaha, berdoa, ibadah, niscaya bonusnya Allah kasih lebih. Dan kita bakalan muntah kalau udah dikasih bonus sama Allah. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.